Hari ini kita bersyukur ya, sekalipun kondisinya seperti ini, kita mengucap syukur karena kita masih bisa beribadah, kita masih bisa memuji Tuhan, kita bisa masih meninggikan nama Tuhan. Siang hari ini, apapun kondisi kita, saya mau pastikan bahwa kita hari ini datang dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Amin. Yuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama puji Tuhan siang hari ini. Yang bisa bangkit berdiri boleh. Mau sambil duduk juga boleh lah. Pokoknya tidak ada satupun yang bisa membatasi kita siang hari ini memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Yuk kita mengangkat satu pujian. Kasih Allah tak berkesudahan atas hidup kita. Rahmatnya selalu baru buat hidup kita. Mari kita ekspresikan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan siang hari ini. Sebab Tuhan layak mendapatkan yang terbaik dari kita. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir, seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia. Katakan dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan dengan sukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Yes. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kepada Engkau untuk siang hari ini. Terima kasih, kami menikmati kebaikan-Mu. Kami menikmati anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Siang hari ini Tuhan, apapun kondisi kami mau katakan bahwa Engkau baik. Engkau selalu baik bagi setiap kami Tuhan. Karena itu hati kami menyembah Tuhan, hati kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kita katakan Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus ku cinta
Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kemuliaan bagimu,
kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami angkat suara kami bawa hati kami menyembah Engkau, Allah yang baik, tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi hidup kami. Karena itu kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, Kau ajaib. Mari rekan-rekan, saya ajak siang hari ini kita ambil waktu teduh, kita merenungkan semua kebaikan Tuhan. Kita renungkan setiap perbuatannya yang ajaib yang Dia kerjakan atas hidup kita. Sekalipun mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak kekhawatiran, kita mengalami banyak ketakutan, tapi siang hari ini kita mau belajar percaya terus kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang memegang masa depan hidup kita. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang ajaib buat hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kau layak disembah, Kau layak dipuji, Kau layak diagungkan lewat hidup kami Tuhan. Jesus. Jesus. Katakan Hosena, Hosena, Hosena in the highest. Let our King be lifted up. Hosena, Hosena. Silakan Bang Leo. In the highest, let our King be lifted up. In the highest, and I will lift up. Mari kita nyanyikan kembali pujian ini, kita akan katakan bersama-sama. In the highest,
Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Yang terbaik buat Hosanna, Bapak Surgawi. Hosana, Hosana. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Let our King, let our King be lifted up. Let our up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosana. Mari kita berikan sorak-sorak kepada Dia, kemuliaan, pengagungan kepada Dia. Bukan hanya kita saja bersama-sama memuji menyembah Dia, tapi di belakang kita ada banyak suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Mereka juga pada akhirnya akan memuji menyembah Tuhan. Bangsa kita, anak-anak muda di kota Bandung, di luar kota Bandung, di Indonesia, dan di seluruh bangsa-bangsa, pada akhirnya mereka akan memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan bersama-sama kami. Kami sedang mengalami Allah yang tidak terbatas Tuhan. Ketika ada PPKM di mana kami tidak bisa beribadah secara onsite maupun live streaming secara langsung di tempat ibadah, tapi Allah yang tidak terbatas masih merindukan kami untuk beribadah. Sehingga terima kasih Bapak firman-Mu, Kau berkata, marilah kita tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang dibiasakan oleh banyak orang. Marilah kita semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan. Kami giat melakukannya Tuhan, walaupun ada kendala Tuhan, walaupun ada hal yang menghalangi, tetapi hati kami, jiwa kami, tubuh kami, roh kami Tuhan tidak bisa dihalangi untuk menyembah Engkau. Terima kasih untuk fasilitas Zoom, sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami juga berdoa supaya Tuhan melawat kami, menjamah kami, rumah kami, Tuhan, seisi rumah kami, keluarga besar kami mengalami lawatan daripada Tuhan. Kalau ada keluarga kami mengalami insoman atau apa saja karena pandemi ini, Tuhan, Tuhan lawat, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak muda yang punya pergumulan, persoalan yang menekan mereka, dalam nama Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan membinasakan segala tekanan yang mereka alami. Karena kami percaya di mana ada roh Allah di sana kemerdekaan. Kami bersama-sama mengerti bahwa Tuhanlah yang merindukan kami beribadah. Tuhanlah yang mengundang kami untuk beribadah bersama-sama. Tuhanlah menyuruh kami untuk beribadah bersama-sama. Tuhan rela kami temui, dan Tuhan akan kami temui, dan kami temui Engkau pada siang hari ini Tuhan. Kami naik ke gunung-Mu Tuhan, ke rumah-Mu, kami naik ke hadirat-Mu Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau. Kami sangat membutuhkan berjumpa dengan Engkau. Dan ketika kami berjumpa dengan Engkau, ada banyak hal mukjizat terjadi Bapak Surgawi. Terima kasih kami doa, mungkin ada rekan-rekan kami yang sedang menantikan kuliah di perguruan tinggi, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan buka jalan, dan Tuhan membuka jalan selebarlah menyatakan mukjizat dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami janji memberikan kemuliaan, pengagungan kepada Bapa. Haleluya, terima kasih Bapak. Sementara kami memuji menyembah Engkau, lawatlah Indonesia, lawatlah rumah-rumah sakit Tuhan, lawatlah rumah-rumah di mana ada isoman, lawatlah kota demi kota, lawatlah pulau demi pulau, desa demi desa, lawatlah Tuhan, khususnya dari peraturan pemerintah PPKM, pembatasan untuk kami bergerak bersama-sama. Tuhan lawat, Tuhan jamah. Kami doa supaya bangsa kami, kota kami mengalami mukjizat Tuhan. Pemerintah kami mendapatkan pertolongan daripada Tuhan ketika mereka bersama-sama kami bergandengan tangan untuk boleh keluar dari pandemi virus corona ini. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan terima kasih, haleluya. Mari kita kata bersama-sama, amin. Halo, selamat siang anak-anak muda, how are you today?
I think all of you fine, yeah, all of you fine, and Jesus bless you, and Jesus is Emmanuel. It means maksudnya adalah God with us, ya, Tuhan bersama dengan kita, ya, Dia bersama dengan kita. Pahami bahwa Christ in you and Christ in me is powerful and wonderful, and also dan juga not only He live in my heart, but He also abundant in our life. Amin. Dia tidak hanya dalam diri kita, tapi Dia di luar kita, saudara sekalian, memenuhi dan menguasai kita. Amin, saudara sekalian. Sehingga apapun yang kita alami, percayalah bahwa Christ in me and Christ in you is powerful and wonderful. Amin. Yuk katakan bersama-sama, Christ in me. Sekali lagi, Christ in me and Christ in you is powerful and wonderful. Ya, izinkan Dia membuat mukjizat-mukjizat tidak lazim justru di tengah-tengah pandemi di mana kita rasanya gak mungkin berbuat banyak saudara sekalian, tapi kita percaya mukjizat terjadi. Mungkin kalau ada anggota keluarga mengalami isoman atau menderita sakit penyakit, saya percaya bahwa engkau menjadi anugerah, dari dalam dirimu akan mengalir aliran air hidup yang akan menjamah keluargamu, mengalir menjamah, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya. Amin. Antusias sekali kita ibadah pada siang hari ini walaupun via Zoom, tapi Allah tetap sama dan kuasanya tidak pernah berubah. Hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang bagaimana bahwa tema kita pada bulan Juni adalah bagaimana kita harus mengasihi bangsa-bangsa. Ya, bulan lalu kita belajar bersama-sama bagaimana kita mengasihi sesama, mengasihi saudara seiman. Nah, sekarang spesifik kita diajar bersama-sama dan hidup bersama-sama untuk menghidupi firman Tuhan, bagaimana kita menjadi orang-orang, menjadi jemaat, menjadi gereja yang mengasihi suku bangsa. Karena hati Tuhan adalah untuk suku bangsa, saudara sekalian. Ya, hati Tuhan untuk suku bangsa. Sehingga saudara sekalian, khususnya hari ini kita belajar bagaimana untuk memahami bahwa kita akhirnya mengasihi suku bangsa, kita harus memahami envisioning akhir daripada segala sesuatu. Maksudnya begini, kalau saudara-saudaraku sekalian, anak-anak muda, katakanlah nonton pertandingan sepak bola, ya, terus kemudian saudara nonton dan saudara nonton semuanya sampai akhirnya katakanlah grup sepak bola, katakanlah Manchester United, ya, dengan bertanding, terus kemudian saudara tonton dia menang, Manchester United menang gitu ya. Nah, ketika dia menang, saudara waktu nonton udah tahu ceritanya bahwa akhirnya Manchester United menang gitu loh. Nah, tapi mungkin ada rekan yang tidak nonton. Nah, waktu kau nonton siaran ulangannya, karena kau belum tahu akhir ceritanya, engkau masih siapa yang menang ya, atau tim saya yang saya sukai atau tidak. Jadi kau masih ragu-ragu, masih bimbang. Kenapa? Karena takut tim kesayanganmu kalah gitu loh. Tapi yang bagi sudah nonton nggak masalah, karena kenapa? Karena sudah tahu Manchester United menang, kira-kira demikian. Hal yang sama, saudaraku sekalian, kita harus tahu bahwa akhir daripada cerita semua keadaan bumi ini, ya, bahwa orang-orang akan menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau kita nggak tahu itu saudara sekalian, kita menjadi orang yang kedepannya gimana ya? Bangsa ini gimana ya? Kota ini gimana ya? Bangsa-bangsa gimana ya? Keadaan semakin runyam, keadaan pindah pandemi ini, orang-orang semakin jahat, orang-orang semakin jauh daripada Tuhan, orang-orang tidak mencintai Tuhan, LGBT terjadi di mana-mana, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan terjadi di mana-mana, pemberontakan di mana-mana. Kita pikir, loh di mana kuasa Tuhan gitu loh? Di mana katanya orang-orang mengenal Tuhan? Seperti nggak kelihatan. Tetapi kalau kita tahu firman Tuhan akhir daripada ceritanya, bahwa apapun yang terjadi hari ini tentang bangsa-bangsa, tentang banyak anak muda di bangsa-bangsa, kita tidak perlu khawatir, karena akhir daripada ceritanya adalah banyak orang akan menyembah kepada Tuhan. Amin. Oke. Nah, saya mau share beberapa firman Tuhan tentang hal ini. Mari kita lihat terus sekalian, dan janji Tuhan bahwa jadi bangsa-bangsa akan menyembah kepada Tuhan. Anak-anak muda di segala bangsa, di Eropa, di Asia, di Australia, seluruh sekalian, kemudian di Indonesia, baik di kota Jakarta. Dan itu bukan hanya orang-orang Batak, orang-orang Tionghoa, atau orang Ambon dan Manado yang notabene Kristen, ya, tetapi orang Padang, semuanya mereka akan menyembah kepada Tuhan. Ya, orang-orang Papua akan menyembah kepada Tuhan, orang-orang suku terabaikan, orang-orang Melayu, orang-orang Bugis, orang-orang Dayak, semuanya akan menyembah kepada Tuhan. Akhirnya, nah, kalau kita nggak ngerti itu, kita pikir, oh ternyata bahwa hanya orang yang datang kepada Tuhan hanya orang Batak, orang Tionghoa, orang Jawa, orang Ambon, orang Papua yang selalu ada di gereja. No, not only that, but all of the nation will worship Him.
Oke, satu firman Tuhan saya sampaikan dari kita lihat firman Tuhan dari Filipi pasal yang kedua, ya, Filipi pasal yang kedua, Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai yang 11, ya. Kita buka ini bersama-sama. Kalau ada di gadgetnya atau di Alkitabnya, kita buka bersama-sama, atau saya berharap kita mencatat ayat ini supaya nanti setelah ibadah kita mengulangi kembali, dan itu menjadi perendaman dalam batin kita dan perenungan dalam hati kita. Oke. Filipi 2 ayat 9, 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Paulus, dengan dia melihat keberadaan Yesus yang dimuliakan oleh Bapa, dia mendeklarasikan bahwa setiap lutut, ya, akan bertelut, ya, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Baik yang di bumi, yang di atas bumi, semuanya akan menyembah kepada Tuhan. Jadi, Paulus mendapatkan visi yang luar biasa di batin dia tentang nama Yesus yang berkuasa, dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Berarti, segala yang bernafas, berarti orang tua, anak-anak, anak remaja, ya, orang kaya, orang miskin, orang jahat, orang baik, ya, dan segala kaum dikatakan. Berarti kaum misalnya orang Batak lah iya, orang Jawa ya iya, semuanya seluruh sekalian, ya, orang Padang juga iya, orang Aceh juga iya, terus kemudian orang Palembang, orang Jambi, semuanya akan menyembah kepada Tuhan. Orang Makassar, Bugis juga akan menyembah kepada Tuhan. Bahkan suku-suku yang lebih kecil lagi, detil lagi, semuanya akan menyembah kepada Tuhan. Karena deklarasi daripada Paulus yang mengatakan bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Berarti mereka semuanya yang ada di Indonesia, di bangsa-bangsa, siapapun mereka, one day and the last day, they worship Jesus Christ. And because Jesus Christ is the Lord, no one will be saved except Jesus. Tidak ada orang diselamatkan kecuali melalui Yesus Kristus. Oke, itu yang pertama. Nah, ini pernyataan daripada Paulus, saudara sekalian. Nah, tapi bukannya pernyataan Paulus, tetapi tiba-tiba Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Dia melihat the envisioning akhir daripada cerita. Sama tadi saya lihat katakan pertandingan Manchester United itu, akhir daripada pertandingan itu bahwa menang. Akhir daripada cerita dunia ini bahwa memang bangsa-bangsa akan menyembah kepada Tuhan. Oke, mari kita lihat dari Wahyu pasal yang ke-5, ya, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan kembali ayat ini, ya. Wahyu pasal 5 ayat 9, 10, ya, demikian firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum. Ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ingat, di bumi, bukan di sorga, di bumi itu terjadi. Ayat 11. Ya, aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 13. Dan aku mendengar segala makhluk yang di sorga dan di bumi, yang di atas bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dia melihat akhir daripada cerita itu, dia melihat ada suku, kaum, bangsa dan bahasa yang sudah dibeli oleh darah Yesus, saudara sekalian. Ya, dibeli darah Yesus. Ketika dibeli darah Yesus, mereka membentuk satu imam, menjadi imam-imam Allah. Mereka membentuk satu kerajaan. Mereka menjadi raja-raja. Di mana? Bukan di sorga, di bumi, saudara sekalian.
Nah, itu terjadi semata-mata karena memang Yesus pada akhirnya menyatakan bahwa dia akan disembah, dia akan dimuliakan. Artinya bahwa suku, kaum, bangsa, dan bahasa semuanya akan menyembah kepada dia. Semuanya akan memuliakan dia. Semuanya akan meninggikan dia. Wow, ini keren luar. Yang kerennya itu bukan terjadi di sorga, di bumi, saudara sekalian. Di bumi itu terjadi, saudara sekalian. Saudara akan lihat nanti di kota Bandung, di Indonesia, bukannya orang Batak, bukannya orang Tionghoa, bukan orang Ambon, Jawa, Sunda. Semua suku bangsa Indonesia semuanya menyembah kepada Tuhan dan mengatakan bersama, bagi Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia yang bertahta dan anak domba, segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Nyanyian itu akan terdengar. Karena ternyata di ayat 14, ayat 13 dikatakan bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena Yesus sudah membeli mereka. Karena Yesus kematian dan kebangkitan sudah membeli suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dan mereka dibeli oleh Tuhan, bukan iseng-iseng, dibeli untuk menyembah nama Yesus, dan mereka adalah imam-imam Allah, membangun kerajaan sorga di muka bumi, dan mereka semuanya menyerukan menyembah nama Yesus. Haleluya. Keren. Nah, saya bukakan kembali dalam Wahyu pasal yang ke-7, ya. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 9 dan 10 sama juga. Tadi mereka sudah dibeli dan mereka semuanya memuji menyembah Tuhan. Mereka berhak untuk memuji Tuhan. Mereka layak menyembah Tuhan karena sudah dibeli oleh darah Yesus. Nah, Wahyu pasal 7 ayat 9 dan 10, saya sampaikan kembali ayat ini, ya. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Wow, luar biasa. Orang-orang yang sudah diselamatkan dari suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Jumlah mereka dikata tak terhitung banyaknya sehal. Oh, tidak terhitung banyaknya, seluruh sekalian. Ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ayat 11, dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua itu, dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan Allah, di hadapan tahta itu, dan menyembah kepada Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Jadi sebut sekalian, berlaksa-laksa nggak terhitung orang, suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Dan saya percaya sekali anak-anak muda di Indonesia, dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, termasuk di Afrika, termasuk di Amerika, di Asia, di Australia, di Eropa, semuanya akan menyembah kepada Tuhan. Dan itulah envisioning. Akhir daripada bumi ini, akhir daripada cerita semuanya, rencana Allah yang dahsyat, mereka akan menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, itu sebabnya saya mau share kembali, itu sebabnya ketika kita beribadah seperti ini, baik on-site maupun online, atau ibadah-ibadah kecil, ibadah yang besar, saudara sekalian, dan musik, pujian, penyembahan, ketika kita memuji menyembah Tuhan bersama-sama, itu merupakan kerinduan hati Allah untuk mewujudkan keinginan Dia, rencana Dia, supaya setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa menyembah Dia. Cuma yang terjadi sekarang adalah hanya suku-suku tertentu yang mengalami. Ada orang Batak, orang Tionghoa, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Ambon, ada orang Manado, dan masih kecil sedikit. Tetapi Tuhan merindukan orang Aceh juga menyembah Tuhan, orang Padang juga menyembah Tuhan, orang Palembang, orang Melayu juga menyembah Tuhan, suku Baduy juga menyembah Tuhan, semuanya menyembah Tuhan. Nah, ketika kita memuji menyembah Dia,
hati Allah, perasaan Allah. Aku rindu sekali bahwa gereja Tuhan dimanapun mereka berada, mereka belajar ketika mereka memuji menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Mereka adalah menjadi umat yang merindukan hal yang sama, menginginkan hal yang sama, memikirkan hal yang sama. Suku, kaum, bangsa juga menyembah kepada Tuhan. Oleh karena itu kita jangan main-main dengan penyembahan kita. Kita jangan menjadi orang yang resek untuk menyembah Tuhan. Kita menjadi orang yang nggak serius menyembah Tuhan. Karena kenapa? Karena ketika kita melakukan itu, kita sedang mendeklarasikan bahwa di belakang kita ada ribuan, ada banyak orang yang tidak terhitung dari suku, kaum, bangsa, dan bangsa. Anak-anak muda yang akan menyembah Tuhan. Wow, luar biasa. Inilah kerinduan Tuhan sebetulnya. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita menyembah Tuhan, biarlah kita punya perasaan yang sama dengan perasaan Tuhan. Biarlah kita punya kerinduan yang sama seperti kerinduan Tuhan. Sehingga ketika kita menyanyikan pujian, segala lutut bertelut sembah padanya, segala lidah memuji kebesarannya. Waktu kita menyanyikan pujian itu, nggak sekedar kita nyanyikan pujian itu, tetapi dengan perasaan, dengan pandangan, dengan pemahaman, dengan pengertian yang dalam. Oh Tuhan, saya akan melihat bahwa di belakang saya ada suku, kaum, bangsa, dan bangsa menyembah Tuhan. Mungkin hanya sedikit suku, kaum, bangsa yang bersama-sama dengan saya hari ini menyembah di gereja Tuhan. But next time I will see. Not only I want to see, but I will see. Now many people, many nations will worship Him. Dan Alkitab katakan kita membentuk kerajaan, imam-imam Allah yang menyembah Dia siang dan malam. Cepat atau lambat itu akan direalisasikan. Tuhan sama seperti Bapa membawa Yesus untuk supaya Yesus mengerjakan hal yang sama rencana Bapa. Yesus juga menolong kita, membawa kita bekerja sama dengan Dia, bekerja sama dengan Bapa untuk membawa bangsa-bangsa juga akhirnya menyembah kepada Tuhan. Itu bukti bahwa itu terjadi, bukti bahwa Allah sangat mengasihi bangsa-bangsa. Dan kita juga harus punya pandangan yang sama. Karena kita punya Allah yang sama, Allah yang disembah oleh Yesus, maka kita juga menjadi bangsa, menjadi gereja yang mengasihi suku-suku bangsa, di mana akhirnya suku-suku bangsa akan menyembah kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Inilah hati Tuhan, inilah perasaan Tuhan. Justru ketika pandemi seperti ini, harapan orang hilang, saudara sekalian. Ada banyak sakit penyakit terjadi, ada banyak orang dalam pekerjaannya bermasalah, bisnis bermasalah, tapi kita menjadi orang-orang dalam perlindungan Tuhan. Walaupun ada saudara seiman yang mengalami sakit penyakit dan dipanggil oleh Bapa, tapi mereka punya tempat di sorga. Tapi orang-orang lain yang tidak mengenal Bapa, nggak mengenal Yesus, mereka tidak punya tempat yang jelas. Ada ketakutan, kecemasan, ketidakmenentuan masa depan mereka. But in Christ, dalam Kristus, kita melihat kemuliaan Tuhan menyertai kita. Nah kalau gitu saudara, selain kita dalam penyembahan yang benar kepada Dia, yang tadi saya katakan, segala lutut bertelut sembah padanya, atau kita nyanyikan bersama-sama, kita menyanyikan, bagi Dia yang bertata dan anak domba. Kita tidak sendiri, kita bersama-sama dengan mereka, saudara sekalian. Kita juga bisa mengatakan, haleluya, haleluya, bagi anak domba yang duduk di tata. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Nyanyian-nyanyian yang saya nyanyikan tadi, kita akan mengalami ke depan. Tapi sebelum kita mengalami realita demikian, kita mulai dalam pujian penyembahan bersama dengan umat Tuhan, dengan catatan, di belakang kita ada banyak suku kaum bangsa,
akan menyembah Tuhan. Sekarang belum memenuhi kuotanya, maka Tuhan belum datang. Tapi kita merindukan masa itu boleh terjadi, waktu itu terjadi. Kenapa? Kita mulai menggenapi isi hati Tuhan. Nah, sebelum saya tutup, nah kalau gitu apa yang menjadi bagian kita selain tadi katakan bahwa dengan pujian penyembahan yang benar kita pahami. Apa menjadi bagian kita? Nah, poin lanjut saudara sekalian, mari kita lihat firman Tuhan dari Mazmur pasal yang kedua, ya. Mazmur pasal yang kedua, bagaimana kita bisa bagaimana apa menjadi bagian kita untuk mewujudkan cita-cita Tuhan, ya. Mari kita lihat dari Mazmur 2 ayat yang ke-8. Dia katakan ini, mintalah kepadaku. Ya, dia firman Tuhan mengatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Mazmur 2:8 dikatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu sebagai milik pusakamu, dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi poin pertama, selain tadi kita menyembah Tuhan, kita harus berdoa. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi bangsa-bangsa, supaya mereka diselamatkan. Kenapa kita perlu berdoa? Supaya hati kita dipenuhi belas kasihan. Poin yang kedua, supaya belas kasihan Allah menjamah mereka. Poin yang ketiga, supaya ketika kita berdoa, segala kuasa kegelapan yang membutakan pikiran mereka, yang menutupi hati mereka, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Tuhan, itu dipatahkan semuanya, sehingga hati mereka mulai lapar dan haus akan Tuhan. Saya mau share bagi berkat ya tentang hal ini. Saya punya teman kuliah waktu tingkat 1, dia tingkat 1, dia adalah orang Padang, walaupun nama Kristen, Kennedy, ya Kennedy ya gitulah. Nah, Kennedy. Nah, terus kemudian saya sahabat dekat dengan dia, sangat dekat. Jadi belajar bareng dan sebagainya. Nah, saya punya catatan buat dia. Jadi dia kadang-kadang kuliah, kadang enggak. Saya punya textbook, saya punya catatan saya bagus ya, rapi, tulisan saya juga rapi. Nah, di catatan itu selalu saya isi tulisan saya, dan saya isi traktat ya. Selain traktat, saya isikan juga ada ayat-ayat Alkitab gitu loh. Terus kemudian dia bilang begini, kamu mau jadiin saya Kristen? Oh enggak, saya bilang, lah itu pribadi saya. Kamu pinjam catatan saya, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi begitulah model catatan saya gitu. Jadi bukan hal-hal yang nggak benar, tetapi ada ayat firman Tuhan, ada tulisan firman Tuhan, ada traktat di situ. Dan saya tidak tujuan untuk memberitakan Injil kepada dia, tapi saya memberitahukan, lah inilah saya gitu loh. Kalau kamu pinjam silakan, enggak juga nggak apa-apa. Nah, tapi karena dia tidak mencatat, dia pinjam. Nah, pinjam. Terus kemudian sampai satu ketika saya kaget gini, kamu berasal dari mana? Terus dia bilang ini, saya orang Padang. Saya bilang jarang-jarang orang Padang. Saya cerita dengan dia, baik dengan dia ngobrol dan sebagainya. Sampai satu ketika dia bilang gini, yuk tolong dong cerita tentang Yesus kepada saya. Saya ceritakan panjang lebar. Dia, waduh nggak enak yuk, soalnya keluarga saya itu kan bukan Kristen. Oh nggak apa-apa. Pokoknya kamu nanya, saya jawab gitu. Nah, sampai satu ketika terus sekalian, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, pas tingkat 3 akhir, saya jarang ketemu dengan dia. Karena dia banyak ketinggalan mata kuliahnya, sehingga nggak pernah ketemu. Nah, di samping tidak ketemu, ternyata dia sakit terus kalian. Dia sakit, dia kena gagal ginjal. Nah, saya pikir, aduh Tuhan nih, saya takut sekali kalau dia meninggal dunia dan apa yang terjadi. Tapi akhirnya saudara sekalian, dulu nggak punya HP seperti zaman sekarang ya, jadi saya harus ketemu dengan dia, ngobrol dengan dia. Sempat saya ketemu dengan dia di tempat kos-kosannya, saya ceritakan tentang Injil kepada dia. Ya yuk, doain saya supaya saya sembuh gitu loh. Nah, tapi terakhir saudara sekalian, dengar pengumuman di papan pengumuman di kampus, ternyata berita bahwa kakaknya juga kena. Nah, dia juga kena sakit ginjal juga. Dan terus kemudian ada rencana di rumah sakit Hasan Sadikin, dia mau operasi ginjalnya kasih ke kakaknya gitu loh. Jadi salah satu meninggal, kira-kira begitu. Jadi satu, karena dia gagal ginjal satu kasih kakaknya, supaya kakaknya jadi pulih gitu. Nah, tetapi akhirnya dia nggak jadi di rumah sakit Hasan Sadikin, pindah ke mana, ke RSCM Jakarta. Nah, singkat cerita ternyata, ya itu sangat menyedihkan. Kakaknya nggak jadi dioperasi karena kedua meninggal dunia. Dia juga akan dioperasi Jakarta, nggak jadi, dan dia meninggal dunia.
Saya sedih sekali, saudara. Sedih sekali. Saya sedih sekali. Tapi apa yang terjadi, saudara? Tuhan itu luar biasa menurut saya. Ternyata saya dapat mimpi, saudara. Mimpi bahwa dia bilang ini, Yo, kamu tenang. Saya sudah seiman dengan kamu. Tetapi banyak orang-orang suku saya yang belum percaya kepada yang kamu imani. Saya itu ingin sekali bahwa mereka boleh percaya kepada Tuhan. Karena saya sudah mengalami. Saya sudah tenang. Saya sudah mendapatkan sukacita. Begitu. Nah, benar sekali. Ternyata setelah itu terjadi, ada teman yang ngecek, teman dekat, terus kemudian nanya, oh dia percaya banget dengan Isa gitu loh, dia percaya dengan Yesus gitu. Walaupun sebetulnya saya nggak dengar gitu loh, cuma udah berkali-kali saya injili. Nah sampai akhirnya baru saya ngerti, ternyata buku catatan saya sampai dia meninggal dunia, dia nggak balikin. Itu dipegang sama dia, isinya dipegang dia, baca ulang-ulang, akhirnya dia bertobat di situ. Nah, waktu saya dengar itu, oh my God, thank you ya Tuhan ya. Saya belum pernah dengar orang Padang menyembah Tuhan. Saya belum pernah dengar orang Padang memuji Tuhan. Tetapi saya punya teman dekat yang dia mengalami demikian, akhirnya dia boleh percaya kepada Tuhan. Artinya bahwa kita perlu doa supaya Injil sampai kepada mereka, supaya kita diberikan keberanian. Seperti Kisah Rasul pasal 4, mereka diberikan keberanian untuk memberitakan Injil, dan disertai tanah mujizat. Dan murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka ditekan untuk tidak memberitakan Injil oleh raja-raja, orang-orang imam, orang Farisi, tapi mereka doa Tuhan, raja-raja bangkit untuk melawan Tuhan yang diurapi, dan mereka berdoa diurapi sama Tuhan. Ketika mereka diurapi Tuhan, dan mereka dibakar, mereka keluar memberitakan Injil, disertai dengan tanda dan mujizat yang menyertai. Karena mereka berdoa, saudara sekalian. Nah, kita anak-anak muda perlu berdoa, saudara sekalian, supaya suku, kaum, bangsa, dan bahasa menyembah kepada Tuhan. Justru di tengah pandemi inilah, saudara, orang-orang susah, orang-orang tidak punya harapan, takut akan kematian, takut akan masa depan, saudara sekalian. Dan mereka sedang tertanam oleh Tuhan, supaya mereka punya lapar dan haus untuk mencari pencipta mereka, Yesus Kristus namanya. Terakhir, saudara sekalian, apa yang harus kita buat? Mari kita lihat dari Roma 10. Ya, Roma 10. Saya akan bacakan buat saudara. Roma 10 ya, ayat yang ke-11 ya, sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan ya. Roma 10 ayat yang ke-11 sampai 15. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yunani dan orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Alkitab katakan, barang siapa berseru kepada nama Yesus diselamatkan. Tapi bagaimana kalau mereka tidak, bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak diberitakan Injil? Nah, bagaimana cara Injil diberitakan kalau tidak ada orang yang pergi? Bagaimana ada orang pergi kalau tidak orang diutus? Jadi kesimpulannya, poin kedua selain berdoa, kita harus pergi memberitakan Injil, mau diutus ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, bahkan ada banyak anak-anak muda yang sekarang dapat perguruan tinggi di luar kota, di tempat-tempat lain. Jangan kau kecil hati, bukan berarti kau nggak diterima di Bandung, artinya engkau sedang dipakai oleh Allah menggenapi isi hatinya supaya bangsa-bangsa lain, kota-kota lain, pulau-pulau lain menyembah kepada nama Tuhan. Jadi jangan melihat hal yang kecil, tapi melihat hal yang besar yang Tuhan sudah kerjakan, yang sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Sehingga ke sekolahmu dipakai Tuhan untuk beritakan Injil, tempat kau kuliah, tempat kau kampusmu, tempat kau sekolah, ya di dalam kota, luar kota, di mana-mana saudara sekalian. Dan sampai suatu ketika engkau pergi ke luar negeri, kau bangsa-bangsa. Mungkin kau rasanya seperti gini, aduh kok saya begini. Jangan kau takut, engkau sedang bersama dengan Roh Kudus menggenapi rencana Allah. Sehingga akhirnya ada yang memberitakan Injil, ada yang diutus, ada yang mengutus, ada yang pergi memberitakan Injil, ada yang pergi untuk Injil. Oleh karena itu bangkit anak-anak muda, kita akan lihat bagaimana hati Tuhan boleh digenapi, suku kaum bangsa menyembah kepada Tuhan. Kita menjadi gereja yang dibangkitkan untuk mewakili bangsa-bangsa menyembah Dia. Di sisi yang lain,
kita di sisi yang lain, kita menjadi jemaat Tuhan yang berdoa, bukan yang berdoa, pergi memberitakan Injil, dan kemudian kita diutus oleh Tuhan kemanapun Tuhan mau. Sehingga Tuhan katakan bahwa siapakah yang mau diutus? Yesaya bilang begini, inilah aku dan utuslah aku. Dan biarlah anak-anak muda, kau diutus di Seven Mountain, kau diutus ke kota-kota lain, kau kutus yang bekerja di tempat pekerjaanmu, di tempat kau berbisnis, ada hal yang besar. Mungkin Tuhan akan pakai kau di bangsa-bangsa, di benua, di Eropa, di Australia, kemudian di Afrika, di mana-mana Tuhan pakai kita anak-anak muda. Ini zaman kau demografi Indonesia yang sedang memberkati bangsa-bangsa. Ada bangsa-bangsa yang pernah memberkati Indonesia di tahun-tahun sebelumnya, dari Jerman, dari Eropa, dari Jerman, Amerika, dan dari Korea memberkati Indonesia. Ini saatnya, church, young people, you must rise up. Anak-anak muda, kau harus bangkit. Ini saatnya kita bukannya diberkati oleh bangsa-bangsa lain, kita memberkati bangsa-bangsa lain. Maka Indonesia akan menjadi negara besar, karena Indonesia menjadi negara yang memberkati bangsa-bangsa untuk kabar baik, Injil damai sejahtera disampaikan kepada bangsa-bangsa. Haleluya. Itulah yang saya mau share pada hari ini, dan saya rindu sekali bahwa anak-anak muda dibangkitkan. Lihatlah sekolah-sekolahmu, lihatlah kampus-kampusmu, di mana ada suku, kaum, bangsa, dan bahasa ada di sana. Sampai akhirnya, Tuhan berikan beban buat engkau, ke tempat-tempat lain, ke bangsa-bangsa, ke tempat terpencil, ke tempat yang sunyi. Nah, itulah panggilan Tuhan buat engkau. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, dan kita menjadi satu hati dengan Tuhan, dan Tuhan senang dengan kita, Tuhan suka dengan kita, karena kita tahu perasaan Bapa kita. Sama seperti Yesus tahu perasaan Bapanya, sehingga dia mati di kayu salib, untuk keselamatan banyak orang. Hal yang sama, Tuhan senang dengan kita karena kita mengetahui hati Yesus dan kita bersatu dengan hati Bapa. Kita nggak melihat Bapa, kita belum ketemu dengan Bapa, tapi kita percaya kepada Yesus dan kuasa Roh Kudus. Kita sedang berkolaborasi dengan Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus untuk bangsa-bangsa diselamatkan. Seberapapun kekuatanmu, karena kita sedang menggenapi kuota jumlah suku, kaum, bangsa, dan bahasa yang akan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersekutu dengan Dia. Kita mau sembah Dia. Haleluya, haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta, oh haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba. Bagi anak domba yang duduk di tahta, oh, haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, oh bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan. Apa yang kau rindukan, kau cita-citakan boleh kami genapi. Suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan menyembah kepada Engkau. Bersama-sama kami di belakang kami. Ada banyak suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan menyembah kepada Engkau. Kami relakan hati kami untuk pergi beritakan Injil dan diutus untuk boleh suku, kaum, bangsa mendengarkan Injil, menerima Injil. Kami mau berdoa sampai kami melihat lawatan Tuhan tercurah atas suku, kaum, bangsa, dan bahasa.
anak-anak muda dari suku kaum bangsa dan bahasa di Indonesia, di kota Bandung, dan di bangsa-bangsa. Mereka akan menyembah kepada Engkau. Ini kami, pakai kami, utuslah kami untuk kemuliaan kerajaan. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tetapi Engkau lanjutkanlah Tuhan, menyatakan kemuliaan Bapa. Dalam nama melalui hidup kami, dalam nama Yesus terima kasih Bapa. Amin. Baik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita dengan pengumuman, saya mengajak semua saudara-saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini, ya. Satu firman Tuhan yang sudah menyiapkan rotinya, ya, roti dan anggur. Ya, sebelumnya saya mau membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23, ya. Kita berdoa mengambil perjamuan kudus, mengakui bahwa roti adalah tubuh Yesus dan anggur adalah darah Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Ada pelindungan darah Yesus, ada penyertaan darah Yesus dalam hidup kita, saudara sekalian. Dan di sisi yang lain, saudara sekalian, kita melihat bagaimana kuasa Allah semakin nyata dalam hidup kita, karya Kristus semakin nyata dalam hidup kita, dan di sisi yang lain bahwa kita mengingat akan kematian dan kebangkitannya. Ya, sementara kita menyiapkan tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur, saya mau menyampaikan satu firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Poin pertama, ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan suci, ini roti, Alkitab katakan kita mengingat akan dia. Ketika kita mengingat akan dia, dia katakan, it is finished, sudah selesai. Kuasa dosa, sakit penyakit, kutuk, kelemahan, sudah ditanggung oleh dia, kemiskinan, kebodohan, sudah ditanggung oleh dia. Yang ada adalah berkat Allah yang melimpah. Di ayat 26 dikatakan, bukan hanya mengingatkan dia, tetapi kita memberitakan kematiannya. Memberitahukan kepada suku kaum bangsa dan bahasa, Yesus sudah mati buat mereka dan membeli hidup mereka satu persatu dari setiap suku kaum bangsa. Kita memberitakan kematian Yesus bahwa iblis tidak berkuasa lagi. Sakit penyakit, kematian maut tidak berkuasa lagi. Dan semua kelemahan tidak berkuasa lagi. Perbuatan setan, benih setan, dan kekuatan setan sudah dihancurkan 2000 tahun yang lalu. Kita sedang memberitakan kematian Tuhan Yesus. Mari kita ambil bagian bersama-sama dalam perjamuan suci. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Ini adalah tubuh Yesus. Bapa Sorgawi, terima kasih buat tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kami. Dan tidak ada keselamatan kecuali melalui Yesus Kristus. Kami mau makan tubuh Yesus, bersatu dengan tubuh kami. Ada kemuliaan Tuhan, ada kekudusan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada Christ in me. Hidup Allah, hidup Kristus memenuhi kami. Kami mau makan dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan demikian keselamatan roh, jiwa, dan tubuh kami, termasuk kesehatan roh, jiwa, dan tubuh kami terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita makan bersama-sama. Bapak Sorgawi, kita mau mengangkat anggur di tangan kita, di atas kepala kita tinggi. Bapak terima kasih buat anggur ini. Ini adalah darah Yesus yang sudah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kami dan dosa banyak orang. Tidak ada pengampunan dosa kecuali melalui darah Yesus. Kami mau minum darah Yesus, nyawa Yesus, kehidupan Kristus memenuhi kami. Perlindungan darah Yesus, penjagaan darah Yesus, dan kuasa nama Yesus bekerja atas hidup kami. Sehingga Bapak Surgawi, kami menjadi orang-orang yang membawa keselamatan dan berita keselamatan itu. Sehingga banyak orang disembuhkan,
dipulihkan, anak-anak muda dipulihkan, dijamah oleh Engkau. Terima kasih. Kami mau minum bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita minum bersama-sama. Mari saudaraku sekalian, kita ucapkan syukur kepada Tuhan buat tubuh dan darah Yesus. Nikmatilah perlindungan darah Yesus. Kuasa nama Yesus menyertai kita. Nikmatilah akan kematian Yesus dan kebangkitannya sempurna dalam Engkau. Mari ucapkan syukur dalam beberapa detik. Kita terus ucapkan syukur. Kirala rabahana tikirala rabah. Oh my God, takarala shikira. Oh my Jesus, kirala rabah shikirala rabah. Hurala rabah shende kirama. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kuasa darah-Mu, kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus, kuasa kematian Yesus, kuasa kebangkitan Yesus memenuhi anak-anak muda sehingga kami mengalami kemerdekaan, mengalami pemulihan, mengalami kebangkitan, mengalami terobosan dalam segala hal. Kami menjadi anak-anak muda, generasi muda yang membuat banyak terobosan di keluarga kami, di sekolah kami, di kampus kami, di bangsa-bangsa, di marketplace di mana kami ada terobosan demi terobosan yang belum pernah terjadi, itu terjadi. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Kita akan dengarkan pengumuman, silakan. Kami mengundang untuk rekan-rekan semuanya, baik dari pelayanan keluarga maupun dari pelayanan anak-anak muda, untuk bergabung dengan kami. Selain di live streaming, ada kru live streaming, ada juga untuk di podcast, ya rekan-rekan bisa bergabung sebagai host, ataupun juga ada konten kreator, di mana rekan-rekan di konten kreator bisa menyiapkan konsep, ide-ide kreatif, sehingga proses rekaman video ataupun podcast menjadi lebih menarik.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Gereja hadir melalui pelayanan masyarakat dengan C3-nya, COVID Crisis Center. Mari kita bersama-sama menghadapi COVID-19 ini dengan bijaksana, disiplin, dan penuh rasa empati. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ayo kita sama-sama memperhatikan 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Boleh keluar rumah asal melakukan hal yang penting. Alur penanganan jemaat yang terkena COVID yang perlu diperhatikan adalah 1. Lapor ke RT RW setempat. 2. Proaktif ke puskesmas dan mendapatkan fasilitas free oleh pemerintah. 3. Hubungi pembimbing PA atau gembala wilayah atau biro diakonia gereja. Bentuk bantuan gereja bagi jemaat yang isoman, Anda bisa menghubungi kontak person yang ada di layar. Sembako dan alat-alat medis dan disinfeksi untuk rumah isoman. Terima kasih untuk jemaat dan para donatur yang sejak Maret 2020 sampai hari ini sudah memberkati kami lewat C3. Hari ini pun kami masih memberikan kesempatan seluas mungkin untuk kita saling memberkati melalui rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih untuk semuanya dan Tuhan memberkati, kita sehat selalu. Amin. Baik, saya mau menyampaikan tentang suara penatua buat seluruh jemaat Tuhan, anak-anak muda, young people, semuanya anak-anak muda dalam ibadah pada siang hari ini. Pada bulan Juli kita mau belajar bersama-sama. Jadi bulan Juni kita belajar bersama-sama tentang bagaimana mengasihi sesama ya. Sebelumnya kita sudah belajar bersama-sama mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita mengasihi Tuhan, dan kita mengasihi sesama. Bulan Juni kita mau belajar bersama-sama mengasihi, bukannya mengasihi sama, tapi mengasihi suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Nah, tadi kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita memahami bahwa bagaimana Allah mengasihi bangsa-bangsa, dan terlihat sekali bagaimana bahwa pada akhirnya suku, kaum, bangsa, dan bahasa akan menyembah kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membeli mereka, dan mereka membentuk satu kerajaan imam, dan kerajaan imam, dan mereka semuanya menyembah kepada Tuhan. Artinya bahwa bukti kasih Tuhan bahwa semuanya mereka, Tuhan rindu bahwa mereka menyembah Tuhan. Nah, kita menjadi gereja yang mewujudkan isi hati Tuhan. Selanjutnya, kita dibangkitkan, belajar bersama-sama dibangkitkan untuk mengasihi suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Bagaimana cara mengasihi mereka ketika kita mulai berdoa, suku, kaum, bangsa, dan bahasa, supaya kita boleh belas kasihan, belaskan Allah tercurah kepada mereka, ada curahan Roh Kudus, sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di sisi lain, karena ada banyak roh-roh dunia yang membutakan pikiran mereka, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil kemuliaan Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi doa-doa kita menghancurkan kuasa kegelapan sehingga mereka lapar haus akan Tuhan, mereka bisa mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan selain itu juga kita berdoa buat suku, kaum, dan bangsa, dan bahasa. Kita berdoa, dan ketika kita berdoa, pada masanya kita akan diutus ya. Minimal kita ke Seven Mountain, kita diutus di sekolah kita, yang bekerja, yang berbisnis, yang sudah tamat sekolah, tamat kuliah, bekerja, yang mencari sekolah SMP, SMA, atau SMK, atau perguruan tinggi, dipakai oleh Tuhan untuk boleh memberitakan Injil, ya, dipakai untuk boleh perluasan kerajaan Allah. Di samping mungkin yang di luar kota, di luar negeri, semuanya kita boleh bergerak bersama-sama.
Dan terakhir kita belajar bersama-sama, saya punya keyakinan bahwa ada api Roh Kudus, ada bom dari Roh Kudus, ada api dari Roh Kudus yang memberikan semangat yang baru kepada kita untuk pergi memberitakan Injil, menyatakan Injil disertai dengan tanda-tanda mukjizat. Dan justru di tengah-tengah pandemi seperti inilah kita harus memahami, di tengah-tengah pandemi seperti kita memahami bahwa kita harus bergerak karena kita jangan biarkan iblis menarik mereka ke neraka dengan kematian yang sia-sia. Tapi kita berdoa, kita bergerak lewat dunia maya, kita bergerak, kita tidak lagi memperhatikan kebutuhan kita, tapi kita memperhatikan kebutuhan orang lain, karena kebutuhan orang lain kebutuhan Tuhan. Dan saya percaya bahwa di tengah pandemi ini kita boleh melewati dengan penuh sukacita. Justru di tengah PPKM yang sedang terjadi, kita melihat bagaimana curahan kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Amin. Itu saja suara penonton saya sampaikan. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersama-sama menyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran lagi kami bersama berikan kemuliaan Dia, kemuliaan bagi Dia, hormat bagi kita. Sama dari suku kaum bangsa dan bahasa, segala kemuliaan, segala hormat, segala pengagungan, segala hormat dan sembah hanya bagi Dia, Raja segala raja. Percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan menghapus. Kaum bangsa dan bahasa di Indonesia, di bangsa-bangsa, khususnya anak-anak muda di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di kota-kota di seluruh Indonesia. Terabaikan, mereka akan menyembah kepada Engkau, mereka akan memuliakan Engkau Tuhan, sehingga anak-anak muda dibangkitkan untuk meninggikan nama Tuhan, sehingga banyak mereka percaya kepada Tuhan, banyak mereka akan menjadi orang-orang yang memberkati bangsa-bangsa, karena inilah saatnya kebangunan rohani buat anak-anak muda bagi Indonesia, dan sehingga Indonesia mulai memberkati bangsa-bangsa dan Indonesia diberikan sama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah keajaiban Engkau Tuhan, kebesaran Tuhan kami alami Tuhan. Kami berdoa syafaat secara khusus Tuhan, buat bangsa kami Tuhan, lawatlah bangsa kami Tuhan.
Curahkanlah hujan roh-Mu Tuhan. Lepaskan bangsa kami dari pandemi virus corona Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh para menteri Bapak Surgawi yang di dalam PPKM yang sedang terjadi, yang diadakan. Kami doa Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, lawat Tuhan terjadi. Kami berdoa juga secara khusus rumah-rumah sakit Kau lawat Bapak Surgawi. Kami berdoa rumah-rumah yang ada orang isoman Tuhan, juga di Wisma Atlet dan tempat-tempat yang dipakai untuk pemulihan dari pandemi ini Tuhan, orang yang sakit kena virus corona. Kami doa lawatlah Bapak Surgawi. Kami menghancurkan roh maut dan kematian yang sia-sia, tapi kami berdoa shalom, damai sejahtera Tuhan tercurah atas bangsa kami, atas kota kami, khususnya kota Bandung. Lawatlah Bapak Surgawi. Berkatilah anak-anak muda di kota Bandung, sekolah-sekolah, kampus-kampus. Engkau berkati Tuhan anak-anak muda yang mencari sekolah. Kau berkati Tuhan, mencari SMP, SMA, SMK Tuhan berkati, yang mencari perguruan tinggi negeri Kau berkati Tuhan, baik di kota Bandung, di luar kota Bandung, semuanya Tuhan, dalam rentetan rencana Tuhan, supaya suku, kaum, bangsa, dan bahasa boleh mendengarkan Injil Kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih jemaat Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Bapak Surgawi. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Engkau memberkati umat-Mu, anak-anak muda, buat mereka berhasil, dan ketika bukannya mereka berhasil, tapi keluarga mereka diberkati melalui hidup mereka Tuhan. Sekolah mereka Kau berkati, kuliah mereka Kau berkati, buat mereka berhasil Tuhan. Yang mencari kuliah Kau berkati Tuhan, mencari sekolah Kau berkati, seluruh keluarga mereka diberkati dengan damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa kalau ada anak-anak muda yang terpapar ke virus corona, lawatlah mereka, sembuhkanlah mereka demi nama Tuhan Yesus Kristus. Istilahnya kami membinasakan semua perkembangan virus corona yang ada di kota Bandung, di Indonesia. Kami stop semuanya, kami binasakan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, damai sejahtera Tuhan yang menyertai kami, menjaga kami. Pada hari ini, ketika Kau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia dan dengan rajin, maka Tuhan akan memberkati engkau dan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi. Keluar masuk rumahmu diberkati oleh Tuhan. Penjagaan ketat daripada sorga, penjaga ketat karena kau benci mata Allah, itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan persekutuan dengan Tuhan ketika PPKM terjadi, kau di rumah, persekutuan dengan Tuhan, kau dengar suara Tuhan, engkau mendengar instruksinya, sehingga jalan-jalanmu tidak kehilangan arah, kau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Om Le.